Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beragam tradisi, budaya, dan adat istiadat. Kegiatan tradisi ini biasanya berlangsung menyesuaikan dengan waktu tertentu dalam penyelenggaraannya. Nah, waktu saat ini, momen Syawal dan Zulhijjah, salah satunya berlangsung tradisi betamat atau hataman Al-Quran. Seperti di Masjid Jabal Nur, Kelurahan Bukit Batung, Sungai Liat, tradisi hataman Al-Quran digelar sekaligus buka bersama puasa 6 bulan Syawal. Bagaimana kemeriahan acaranya? Inilah kebersamaan Masjid Jabal Nur menghidupkan aktivitas keagamaan berbalut keindahan budaya. Hataman Al-Quran atau betamat merupakan upacara adat yang biasa dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur karena sudah mampu membaca dan menamatkan Al-Quran. Hataman Al-Quran diselenggarakan setelah kegiatan tadarus yang sudah berlangsung selama Ramadan kemarin. Namun di balik itu ada tujuan lain tentunya. Pengurus Masjid Jabal Nur melestarikan tradisi hataman Al-Quran ini, yakni untuk menggerakkan masyarakat, terutama generasi muda, rutin membaca Al-Quran. Apalagi di tengah perkembangan kemajuan zaman saat ini, perlu upaya bersama agar anak sebagai generasi muda bisa tetap mencintai Al-Quran. Berikut disampaikan pengurus masjid yang juga ketua panitia penyelenggara Murmahudi. Dengan adanya kegiatan betamat ini dapat menggairahkan adik-adik kita untuk dapat membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, mempelajarinya. Sehingga nanti Al-Quran dapat dijadikan sebagaimana firman Allah dapat dijadikan sebagai pegangan hidup bagi kita semuanya. Nah, untuk itu kepada warga kita harapkan kegiatan ini berlangsung setiap tahun. Dan juga kepada pihak masjid kita sarankan tetap laksanakan karena melestarikan beberapa adat yang berkembang di kabupaten kita. Sayang, siapa lagi yang akan melestarikannya kalau bukan kita? Ada nganggung, ada betamat, ya, ada telur hatamnya, kemudian ada hataman atau betamat itu sendiri. Kemudian ini mudah-mudahan dapat menjadikan atensi bagi pemerintah kita dalam upaya melestarikan budaya daerah. Tidak berbeda, kemungkinan di tempat lain, tradisi betamat ini tidak hanya diwarnai dengan aktivitas mengaji bersama bagi anak-anak, pemuda maupun ibu majelis taklim, tetapi juga terdapat telur hias atau telur idang. Telur idang memiliki makna tersendiri, di mana sebagai ungkapan rasa syukur sebagai hadiah bagi pengajar dan makna lain yang tentu diharapkan dapat memberikan semangat bagi masyarakat setempat maupun peserta tadarus untuk rutin membaca Al-Quran. Di Masjid Jabal Nur ini bahkan telur idang diperlombakan dengan melibatkan ibu majelis taklim. Berbagai aneka bentuk telur idang dibuat begitu indah. Butuh kreativitas memang dalam pembuatannya. Dan pemanfaatan dunia maya, internet cukup membantu para ibu majelis taklim memiliki inspirasi memilih bentuk yang unik dan menarik. Pertama, cara pembuatannya dari bambu, kami buat dari bambu, kemudian dilapisi dengan kardus, terus kami masukkan dengan ini, ada paralon, di paralonnya ada busa. Terus butuh waktu berapa lama? Butuh waktu kira-kira 10 hari ya. Ya, kira-kira seminggu lah gitu. Ada kesulitan nggak Bu untuk membuatannya nih? Nggak ada, biasa aja gitu, nggak ada. Ini apa aja nih? Bagaimana untuk proses pembuatannya? Proses pembuatannya Bahan yang digunakan apa ini aja, pertamanya dari bahan ini cangkir plastik yang kami beli. Kemudian ini plastik juga, plastik asoy kata kita orang Bangka. Kemudian ini kertas grep. Ini dari Manila, kertas Manila. Bu, ini kan butuh kreativitas untuk pembuatannya. Idenya dari mana, Bu? Idenya dari kami semua ya. Kami punya ide, kelompok ada 5 orang. Kami cari idenya, lihat browsing di internet, browsing di YouTube. Nah, kami ngambil tema ini yang paling cocok dengan kami ini. Bu, butuh biaya berapa Bu habisnya untuk semua ini? Butuh biaya kira-kira 200-an ya. Kira-kira 250.000. Itu ada juga tudung sajinya? Tudung saji ini Ada kami makna tersendiri
Iya ada. Ini kan kita kan maknanya di sini hataman. Hataman ini kita hataman massal. Setelah bulan puasa ada hataman. Nah sebenarnya ibu-ibu itu satu-satu orang karena kami ini mau massal diadakan di masjid. Ini menandakan adanya seperti itu sedulang. Adanya makna kebersamaan, kemudian silaturahmi di antara warga Bukit Betung. Oh, Bangka Belitung bermacam ragam seni budaya. Antusias masyarakat sekitar masjid cukuplah tinggi, sehingga cukup ramai warga yang hadir meskipun bangunan masjid yang cukup kecil namun masih bisa menampung kehadiran para masyarakat memeriahkan acara hataman dan buka bersama puasa 6. Banyak proses dalam aktivitas kegiatan tersebut. Selain hataman Al-Quran yang berhiaskan telur idang, dalam satu kegiatan juga terdapat makan bedulang tradisi khas yang ada di Pulau Bangka. Tradisi makan bedulang ini sekaligus sebagai penutup acara dengan menyediakan berbagai jenis kuliner. Namun yang paling dominan adalah nasi dan lauk pauk sebagai makanan. Hal itu dikatakan pengurus Masjid Padli Ramli. Buka bersama puasa Syawal. Ya itu kan kalau puasa 6 itu kan melaksanakan sunat. Puasa sunat itu namanya kan. Nah, puasa sunat tapi pahalanya besar. Jadi itulah kita budayakan itu untuk masyarakat supaya kedepannya lebih lagi lebih melaksanakan yang seperti itu walaupun sunat tapi nilai pahalanya sangat besar. Kemudian untuk yang lainnya itu kan termasuk budaya juga. Ya melestarikan budaya lah. Macam telahiyah, hatam itu kan untuk budaya. Itu aja tujuannya. Tradisi budaya bernuansa Islami keagamaan ini menjadi satu dengan kebersamaan antar masyarakat. Gotong royong dan upaya mempererat tali persaudaraan tentunya menjadi tonggak utama simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Kelestarian budaya inilah yang diinginkan sejumlah daerah berbalut budaya ini agar dapat lebih memperkokoh kerukunan umat beragama dan kelestarian budaya yang takkan pernah hilang di telan zaman. Rana Gusari bersama tim dari RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.